Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatukum wa tahiyyatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala di majelis ilmu, di majelis yang Allah Ta'ala dan Rasulnya telah berjanji bahwasanya di antara keutamaan orang-orang yang senantiasa mendalami ilmu Allah Ta'ala akan diberikan kewibawaan dan kemenangan kelak di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, tatkala orang itu mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kenikmatan yang terbesar yang dimiliki seseorang hamba tatkala dia telah memiliki iman, kemudian dia mengamalkan dengan mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Para pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang al-mahabbah, kecintaan, dan yang nantinya juga kita akan menyinggung tentang tema yang bertemakan tentang keidolaan. Karena jelas tatkala seseorang itu memiliki kecintaan, maka di situ adalah berarti mereka memiliki idola yang dia cintai. Maka kita lihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 Allah Ta'ala berfirman, yang dimana Allah Ta'ala mengatakan, akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwwu lil muttaqin. Jadi teman yang dekat pada hari kiamat di antara mereka akan menjadi aduun, akan menjadi seorang musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Rabbnya atau Rabbnya Allah Ta'ala. Maka dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan semua saudara, semua manusia itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa dia memiliki iman, kemudian dipupuk dengan ibadah dan amalan yang baik sehingga menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak dengan keimanannya dan ketakwaannya dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaitan dengan kecintaan, seseorang yang akan mengantarkan kepada Allah Ta'ala adalah cinta yang berlandaskan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya diceritakan di sana ada dua orang mukmin, yang dimana dua orang mukmin ini saling mencintai. Dan dikisahkan di sana ada dua orang kafir yang mereka juga
saling mencintai. Maka tatkala di antara keduanya, di antara orang mukmin yang meninggal, di antara keduanya yang ada yang meninggal, maka di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan kabar gembira, yaitu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dipanggillah teman yang tatkala di dunia. Seraya dia mengatakan, Allahumma inna fulan khalili kana ya'muruni bitta'atika wa ta'ati rasulika wa ya'muruni bil khairi wa yanhani 'anil syarr. Jadi pertemanan tatkala di dunia yang berlandaskan atas mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala, maka kelak akan menjadi persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan dalam kisah yang tadi telah kita baca, bahwasanya teman yang satunya mengatakan, sesungguhnya fulan, sesungguhnya teman saya, khalili, ada teman dekat saya, memerintahkan kepada saya untuk taat kepada Allah Ta'ala dan untuk taat kepada Rasulnya. Dan dia teman saya memerintahkan kepada saya kebaikan, dan teman saya melarang tentang kejelekan. Maka dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini, yang dimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya tatkala teman yang baik itu kelak di yaumul qiyamah akan menjadikan atau akan membuahkan hasil yang sangat baik. Oleh karena itu Nabi kita juga mengatakan dalam hadis yang sahih sebagaimana dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Tirmidzi, dan dikatakan oleh beliau hadis hasan sahih. Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bisa dilihat agamanya dengan siapa dia berteman. Maka tatkala kita ingin melihat agama seseorang, itu kita bisa lihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Maka pertemanan yang akan mengantarkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sekali lagi pertemanan dan persahabatan yang dilandasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, yang dimana juga hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim, yang mungkin telah kita hafal semua, bahwasanya sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yaumun la dhilla illa dhilluhu. Jadi ada 7 kelompok atau 7 golongan yang dimana Allah Ta'ala akan menaungi mereka yang tidak ada naungan pada hari itu, yaitu hari kiamat, melainkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara ketujuh itu dikatakan dalam hadis yang sahih adalah seseorang yang cinta karena Allah Ta'ala dan berpisah karena Allah Ta'ala. Maka dari hadis yang mulia ini menunjukkan tatkala seseorang mencintai saudaranya berdasarkan cinta karena Allah, maka akan menghasilkan buah yang sangat mulia, yaitu diantaranya orang tersebut akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka telah kita maklumi bersama bahwasanya kecintaan seseorang dengan cintanya kita sesama manusia dan cinta kita kepada makhluk dan cinta kepada Khalik, itulah yang menunjukkan kadang-kadang seseorang tidak bisa membedakan apakah seseorang itu cinta kepada Khalik dan cinta kepada manusia atau makhluknya. Itu tidak dibedakan, kemudian dia bisa terjerumus dengan bentuk kesyirikan. Bahkan tatkala seseorang itu mencintai lebih dari apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka hal itu juga bisa mengakibatkan dan menyebabkan orang tersebut sampai kepada dosa syirik. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saya. Maka Nabi SAW mengatakan,
tatkala ada orang yang mencintai teman-temannya ataupun makhluk-makhluknya, ataupun seseorang yang dia cintai melebihi cintanya kepada Rasul, apalagi cintanya lebih dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita takutkan pada diri orang tersebut memiliki karakter orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mahabbah adalah salah satu bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pupuk, yang harus kita siram dengan beramal dan mengkaji bersama tentang bagaimana keutamaan dan faedah tentang al-mahabbah. Kemudian pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, yang perlu kita perhatikan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah sampai seseorang itu menyamakan kecintaannya dengan duniawi. Janganlah seorang itu melupakan kecintaannya kepada Allah dikarenakan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan orang tersebut. Karena tatkala kita disuruh memilih, apakah kita memilih Allah Subhanahu wa taala ataukah kita memilih teman kita, maka dengan jelas dan dengan tegas kita akan menjawab bahwasanya kita memilih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi realita dan kenyataan tatkala seseorang itu menghadapi suatu masalah dan problematika, maka mereka sering memilih cinta kepada manusia. Mungkin kita contohkan yang singkat. Tatkala sudah terdengar suara azan, yang dimana kita dengar bersama, sedikit sekali di kalangan kaum muslimin pada khususnya, mereka berangkat dan bergegas untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka untuk melaksanakan dan mengerjakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi laki-laki. Maka realita adalah bukti bahwasannya kecintaan manusia terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu terkadang lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ingat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengatakan tatkala disebutkan dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seseorang itu bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia belum mengerti dan mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah taala, berkaitan dengan seseorang itu mencintai dan mengidolakan, maka hubungannya adalah sangat erat. Sehingga tatkala orang itu mencintai, otomatis dia mengidolakan. Maka yang perlu kita tekankan di sini bahwasanya tatkala orang itu mencintai, maka di situ ada unsur idola dan menginginkan. Bahkan bisa kita katakan orang tersebut menyukai apa yang dia idolakan, yang dengan bentuk dia cinta kepada orang tersebut. Maka cinta kita yang pertama yang ada pada diri kita yang harus kita tanamkan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika orang tersebut sudah memiliki dua cinta itu, maka itulah idola yang dimana idolanya kaum muslimin. Oleh karena itu, tatkala ada seseorang yang bertanya, yaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, yang dimana dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Madza a'datta?" Apa yang engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, saya cuma mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai." Maka dari sini, dalil yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, begitu juga mencintai orang-orang yang soleh, maka kita kelak akan dikumpulkan
bersama dengan mereka. Maka sebaliknya tatkala seseorang mencintai orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang mengumbar hawa nafsu dan orang-orang yang membuka auratnya, maka kelak orang tersebut juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang demikian itu. Maka tatkala kita melihat bahwasanya Allah Ta'ala telah menyediakan untuk orang-orang yang beriman surga-surganya, dan begitu juga Allah Ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan neraka-nerakanya. Maka setiap neraka itu ada penghuninya, dan setiap neraka itu ada pemimpinnya, dan di belakangnya adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti orang-orang yang mengajak kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecintaan dan idola yang pertama yang harus ada pada diri kaum muslimin adalah orang tersebut mencintai dan mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada orang yang paling mulia dan tidak ada orang yang dikatakan dalam hadis bahwasanya orang yang patut kita ikuti melainkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala seseorang itu bisa memilih dan mencintai nabinya dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan satu kejayaan dan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Kemudian pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan kecintaan dan mengidolakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala seseorang itu ingin memiliki iman yang manis, iman yang mungkin bisa kita rasakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang tersebut cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani." Tidak ada 3 macam yang dimana tatkala orang itu mengerjakan 3 macam ini akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama kata beliau, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Kemudian yang kedua, di antara manisnya iman yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi seseorang mencintai saudaranya tidak lain hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, di antara manisnya iman yang ada pada diri seseorang adalah ayyakraha ayyauda fi kufri ba'da an qadahu Allahu minhu. Seseorang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala selamatkan dia. Kama yakrahu ayyakdafa fin nari. Sebagaimana orang tersebut benci tatkala mau dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka hadis ini juga dalil yang tegas bahwasanya manusia itu bisa memiliki iman yang manis tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang orang tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebaliknya, tatkala sudah dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita membenci sesuatu karena Allah dan Rasulnya, bukan karena hawa nafsu kita, dan juga bukan karena seseorang. Maka begitu juga keadaan kaum muslimin secara umum, tatkala mereka bermuamalah, mereka berdagang, mereka berteman dan lain sebagainya,
terkadang mereka berteman dan berdagang dan sebagainya dikarenakan duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang sekali tatkala orang itu memiliki sifat dan karakter seperti ini. Karena persahabatan yang dia pupuk tatkala di dunia tidak akan menghasilkan sesuatu yang dimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cintai. Maka kecintaan kita kepada Allah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah dengan bentuk manisnya iman kita adalah orang tersebut hanyalah cinta dan benci karena Allah, dan mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Begitu juga mencintai apa yang Rasulnya cintai dan membenci apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membencinya. Maka perkara yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Perkara yang dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Di antaranya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci seseorang perempuan yang menggunakan pakaian yang tidak menutup auratnya. Maka perkara ini yang mungkin kita bisa melihat di media massa, walaupun sebagian orang memamerkan dan menampakkan auratnya, akan tetapi kebenaran bukanlah dilihat dari banyaknya orang. Terkadang seseorang itu melalaikan dan tidak mengerti bagaimanakah tatkala melihat media massa yang ada. Maka perbuatan tatkala seseorang perempuan itu menampakkan auratnya, padahal Nabi SAW melarang orang tersebut. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang model tatkala seseorang itu menampakkan auratnya yang tidak pada muhrimnya, dengan ancaman dia tidak bisa mencium bau surga yang jaraknya sekian dan sekian. Maka ancaman tatkala orang itu tidak berpakaian dengan Islam, tidak menutup auratnya secara syar'i, ancamannya adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya menjelaskan orang tersebut tidak bisa mencium bau surga yang jaraknya sekian dan sekian. Akan tetapi tatkala seseorang itu memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka secara otomatis mereka akan sami'na wa ata'na. Mereka akan mendengar, kemudian mereka akan taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tatkala orang itu bermaksiat dan tatkala mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti secara tidak langsung kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang mungkin perlu diperbaiki, dan bahkan kecintaan tersebut bukanlah kecintaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, yang dimana hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Di manakah orang-orang yang mencintaiku karena kemuliaanku? Al-yawma adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan naungan kepada mereka yang tidak ada naungan pada hari ini kecuali naungan dari saya. Maka hadis ini menguatkan hadis yang tadi saya sebutkan, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan naungan Allah tatkala dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW juga menegaskan dalam hadis yang sahih, yang dimana dari sahabat Abu Hurairah dan juga dikeluarkan oleh Muslim, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum absus salam bainakum." Yang artinya, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Ta'ala, tidaklah kalian masuk surga
sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Dan maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, jika kalian mengerjakan sesuatu tadi, kalian akan saling mencintai. Maka Nabi mengatakan, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu belum dikatakan dia beriman sampai dia memiliki rasa cinta kepada saudaranya, yang dimana rasa cinta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Rasulnya. Maka tatkala Nabi kita mengatakan seseorang tidak masuk surga sampai dia beriman, maka iman saja itu belum sempurna. Iman saja itu belum cukup untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tatkala seseorang itu cukup dengan beriman dan bersaksi, karena iman sendiri secara bahasa adalah percaya. Tatkala seseorang itu cuma percaya bahwasanya adanya Allah tanpa beribadah kepada Allah Ta'ala, maka iman tersebut belumlah dikatakan iman. Sebagaimana tatkala kita melihat kisah pada zaman Nabi SAW, kakeknya, begitu juga paman Nabi SAW, mereka adalah percaya bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan apa itu iman, sehingga mereka meninggal dalam kekufuran dan kekafiran. Maka begitu juga tatkala Nabi mengatakan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, tidaklah masuk surga seseorang sampai dia beriman, dan tidaklah seseorang itu beriman sampai dia saling mencintai. Maka iman itu bisa naik dan turun dengan tatkala seseorang itu saling mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bisa kita katakan bahwasanya iman itu bertambah tatkala orang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu bisa berkurang tatkala orang itu mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya bisa kita dengar dan bisa kita simak bersama tadi yang telah kita sebutkan, dan sangatlah banyak faedah tentang bagaimana tatkala seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berkaitan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, mungkin sedikit ada pada diri kita terkadang orang itu mencintai, cenderung cinta kepada sesama manusia, yang dimana kadang-kadang kecintaan itu melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaitan dengan juga seseorang itu mencintai sehingga sampai melupakan Allah Ta'ala, ini juga berkaitan dengan bahwasanya teman itu adalah bentuk sebagai bukti bagaimana baiknya agama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita ingin mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka jelas kita juga perlu memperhatikan dan melihat dengan siapakah kita bergaul, dengan siapakah kita berteman, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat dengan pertemanan dan persahabatan kelak di yaumul qiyamah. Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Mathalul jalisi salih was-su'." Perumpamaan teman yang baik dan yang buruk. Karena ini berkaitan dengan tatkala orang itu memilih teman, tatkala teman itu tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, maka seseorang itu juga tidak memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengibaratkan kahamilil miski. Tatkala seseorang itu berteman dengan orang yang baik,
tatkala seseorang itu bersahabat dengan orang yang baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang tersebut seperti berteman dengan orang penjual minyak. Maka perumpamaan ini Nabi SAW mengatakan, seandainya kita tidak beli minyaknya, kita akan mendapatkan harum apa yang dibawa oleh si tukang minyak. Maka perumpamaan ini menggambarkan bahwasanya tatkala seseorang itu bersahabat dengan orang baik, otomatis dia akan mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, dan insya Allah orang tersebut akan menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang gembira, dengan hati yang mulia, sebagaimana tatkala orang itu berteman dengan orang yang beriman. Sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya fa'ammal ladzina amanu faya'malu as-solihat fahum fi raudati yukhbarun. Adapun orang-orang yang mereka beriman dan mengamalkan amal soleh, maka mereka akan berada di dalam surga dan mereka tertawa di dalamnya. Maka kecintaan seseorang kepada seseorang tatkala dilandasi dengan iman dan kemudian cinta kepada Allah akan menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya. Maka sebaliknya, Nabi mengatakan bahwasanya perumpamaan teman jelek adalah seperti kita berteman dengan pandai besi, yang dimana dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita tidak memandaikan besi atau tidak memberikan besi kita kepada mereka, kita akan terkena api yang ada pada si pandai besi. Maka dari hadis yang mulia tadi, suatu persahabatan itu bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemenangan tatkala sahabat kita itu didasari dengan iman kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkaitan dengan mengidolakan atau suatu idola, maka yang paling utama adalah kita idolakan Nabi SAW, kemudian sahabat Nabi SAW, kemudian sahabat dan setelahnya. Karena tidak ada orang yang terbaik melainkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah pada generasi saya, kemudian setelah saya dan setelah saya. Maka tatkala seseorang itu mencari idola, mencari persahabatan, mencari teman dekat, maka lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW tatkala mereka bersahabat, begitu juga tatkala mereka beribadah, begitu juga bagaimana tatkala mereka bermuamalah, begitu juga bagaimana tatkala mereka berakidah. Maka idola yang paling baik, idola yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah idola yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu orang yang terbaik adalah generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai kesimpulan apa yang telah kami sampaikan, bahwasanya kecintaan dan idola adalah hubungannya erat sekali. Tatkala orang itu mencintai, maka berarti dia telah mengidolakan orang tersebut. Dan tatkala orang itu mengidolakan, otomatis apapun yang dia kerjakan, apapun yang diperbuat, secara otomatis juga seseorang itu akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh apa yang diidolakan. Maka begitu juga tatkala seorang muslim yang sudah mengetahui bahwasanya yang kita idolakan, yang kita cintai adalah Allah, Rasulnya, dan para sahabatnya, maka marilah kita meniru bagaimana yang telah diajarkan Nabi SAW dalam beribadah dan berakidah, dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Karena bentuk mengidolakan adalah dengan kita bentuk mengerjakan apa yang dikerjakan orang yang kita idolakan. Maka tatkala Nabi SAW
yang kita idolakan, maka marilah kita mengikuti jejak-jejak para sahabat dan jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaliknya, tatkala seseorang itu mengidolakan orang fasik, orang kufar, orang munafik, maka otomatis juga kita bisa menilai di manakah tempat mereka. Tatkala orang itu mengidolakan orang kafir, tatkala mereka menyukai orang-orang kafir, maka timbullah di benak kami pertanyaan, di manakah kembalinya orang-orang kafir? Maka tatkala orang itu mencintai orang kafir, maka bisa kita lihat mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala meninggal dan belum bertobat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh seorang syair, tatkala kita mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang dimana walaupun kita tidak bisa menyerupai mereka secara 100%, maka dikatakan oleh syair, tasabbu fa inna laisa bimisli. Serupailah mereka walaupun kita tidak mirip dengan mereka, falahun, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Maka menyerupai orang-orang yang baik itu adalah bentuk kita cinta dan mengidolakan mereka. Maka sebaliknya, tatkala orang itu mencintai orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang fasik dan orang-orang yang durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mengidolakan dan mencintai mereka. Maka sebagai penutup, bahwasanya kecintaan kita ini adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang itu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itulah cinta yang hakiki. Akan tetapi sebaliknya, tatkala orang itu cintanya bukan karena Allah Ta'ala, mungkin karena duniawi, ataupun karena manusia, ataupun karena harta dan lain sebagainya, maka kecintaan ini, kecintaan yang tadi telah kita sebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, bahwasanya teman dekat dan kecintaan kita yang tidak dilandasi atas takwa dan iman, itu akan menjadikan musuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada benarnya, itu hanya dari Allah Ta'ala, dan jika ada salahnya, itu datangnya dari kami dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan perdana datangnya dari Ahuna Andi di Bumi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksud hadis itu apa ya, Ustaz? Dan apakah manusia bisa menjaga Allah sementara Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu? Mohon nasihatnya, syukron. Jazakumullah khair. Berkaitan dengan pertanyaan bahwasanya dalam hadis yang sahih memang Nabi SAW bersabda, tatkala seseorang itu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala juga akan menjaga orang tersebut. Maka yang dimaksud tatkala orang itu menjaga Allah adalah dengan menjaga syariat-syariat Allah Ta'ala, dengan orang itu mengerjakan ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, dan mempertahankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kemudian tatkala orang itu telah mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka Allah Ta'ala akan menjaga orang tersebut dengan bentuk orang tadi dijauhkan dari bentuk kemaksiatan, dengan bentuk-bentuk larangan-larangan yang Allah Ta'ala benci. Maka tatkala orang itu sudah mendapatkan bahwasanya Allah akan dijaga, Allah akan menjaga orang tersebut, maka insya Allah orang tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, datangnya dari Ahuna Rian yang berada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita bertobat dari segala kemaksiatan di masa lalu? Terlebih lagi masa-masa remaja saya yang notabene bergaul dengan orang yang tidak benar agamanya.
Mohon pencerahan dari Ustaz. Yang pertama, kita ucapkan alhamdulillah kepada akhi Rian yang dimana Allah Ta'ala telah berikan hidayah. Karena mungkin hidayah itu sangatlah mahal. Bahkan belum tentu tatkala orang itu hidup di kenabian mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi secara pertanyaan yang tadi diajukan oleh akhi Rian, bisa kita dengar bahwasanya telah mendekati bahwasanya mendapatkan sedikit hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwasanya bagaimanakah tip-tip untuk mengkanter atau untuk mengatasi tatkala orang itu menghilangkan dosa-dosa yang terdahulu. Maka sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap anak cucu Adam itu membuat atau memiliki dosa. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang tersebut minta taubat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama perlu akhi Rian perhatikan bahwasanya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah kita kerjakan. Dengan taubat yang nasuha sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka terkala kita sudah bertobat yang pertama, maka yang kedua perlunya kita mengamalkan amalan soleh yang bisa memupuk dan menghidupkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tatkala kita sudah beriman kepada Allah dengan kita menambah dan berbuat amal-amal soleh, maka istiqomah di atas iman tersebut. Sebagaimana tatkala ada sahabat Nabi SAW yang bertanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam bikauran la as'alu akhadan ghairak. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya suatu perkataan yang saya tidak tanya kecuali kepada engkau. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka sebaik-baik orang yang mungkin tadinya memiliki dosa dan maksiat adalah dia bertobat kepada Allah Ta'ala, kemudian mengamalkan ibadah yang baik, ibadah yang soleh, maka kemudian dia istiqomah, fa insyaallah Allah Ta'ala akan mengampuni orang tersebut, siapapun dan berapapun dosanya, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz datangnya dari Ahuna Ari yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita mengidolakan seorang tokoh, misalnya ustadz atau pejabat yang adalah lawan jenis kita? Kemudian, bagaimanakah batasan-batasan pengidolaan seseorang yang diperbolehkan dalam Islam? Syukran Ustaz. Iya, bagus pertanyaannya, jazakumullah khair sebelumnya. Jadi mengidolakan di sini siapapun dia, siapapun yang memiliki keimanan yang lebih tinggi daripada kita, siapapun dia yang dimana mungkin telah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang memiliki kebaikan yang banyak, maka harus kita idolakan. Karena sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang tadi waktu kita telah jelaskan di sesi ta'lim bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang yaumul qiyamah, maka Nabi mengatakan, apa yang Anda siapkan untuk hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, orang tadi mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, Anda akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maka dari sini, siapapun yang memiliki iman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang baik, maka wajib bagi orang muslim untuk mengidolakan dan mengikuti orang tersebut. Adapun mungkin batasan-batasan tatkala mungkin ada seseorang muslimah, karena mungkin lawan jenis kita, imannya lebih baik daripada kita, ketakwaannya lebih tinggi daripada kita, maka kita mungkin mengidolakan orang tersebut dengan mungkin kita mengamalkan amalan yang dia kerjakan. Jadi amalan apakah yang mungkin dia kerjakan sehingga dia menjadi orang yang baik, kita boleh mengamalkan amalan tersebut. Adapun batasan tatkala orang itu mengidolakan dengan bentuk jangan sampai ghulu, berlebih-lebihan. Jangan sampai orang tersebut mencintai orang tersebut lebih cintanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian berkaitan dengan tatkala orang itu mencintai ustadz ataupun mencintai pejabat dan lain sebagainya, maka standar sebagai orang itu wajib mengidolakan adalah idolakanlah orang-orang yang senantiasa
memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sampai bisa kita katakan orang tersebut sampai derajat waliullah. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, datangnya dari Ahuna Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ana tanyakan, bagaimanakah sikap kita untuk selalu memperkuat hati agar selalu memegang teguh keyakinan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam hal berhubungan dengan wanita non mahram, karena lingkungan kuliah ana selalu mencoba menggoyahkan keyakinan hamba. Syukran Ustaz, dari Zulfikar di Samarinda. Jazakumullah khair. Sebelumnya berkaitan bahwasanya tatkala kita mungkin dunia kita di kampus ya, jadi mungkin seseorang itu memiliki aktivitas yang mungkin bergaul dengan lawan jenis kita atau mungkin bukan mahram kita, maka pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabiah, nah dikisahkan pada zaman Nabi ada sahabiah pada zaman Nabi sholat subuh, dan pada waktu itu sahabiah ini berangkat pagi-pagi dan langsung pulang. Maka batasan-batasan tatkala orang muslim dengan muslimah yang bukan mahramnya ada sebagaimana yang telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bataskan, yaitu agar orang tersebut tidak melaksanakan dan mengerjakan sesuatu yang mengantarkan kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh mungkin pada zaman sekarang telah menyebar kemana-mana dengan adanya media massa, tatkala orang yang hidup di kampus dengan dia saling ber-SMS atau mungkin saling telepon-menelpon, maka ini adalah salah satu penyakit yang mungkin bisa kita katakan salah satu pengantar untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesekian. Karena pertama kali tatkala orang itu memiliki media massa dengan mungkin alat komunikasi dan sebagainya, mungkin dia bisa berbuat maksiat, dia bisa berbuat yang lebih jauh. Maka mungkin salah satu trik atau mungkin untuk menghilangkan tatkala kita ada di kampus adalah kita yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ikhlas tatkala kita beribadah kepada Allah taala, dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kemaksiatan kepada Allah taala. Mungkin itu, wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya yang sudah masuk datangnya dari Ahuna Apip yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap orang yang memeluk agama selain agama Islam termasuk orang kafir? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap mereka? Jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya tatkala sebelum diciptakannya semuanya, yaitu seperti manusia kita semua. Allah taala telah menciptakan Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam dia memiliki keturunan sampai ke kita. Maka secara berurut manusia itu dibagi menjadi dua, ada manusia muslim, ada manusia kafir. Maka bagian orang itu cuma ada dua, yaitu muslim dan kafir. Adapun muslim, mungkin seseorang itu ada yang kata orang Islam KTP ataupun Islam cuma sekedar nama dan sebagainya. Adapun kalau orang itu kafir, mungkin banyak macamnya seperti orang itu Yahudi, orang itu Nasrani, orang itu Hindu, orang itu Majusi dan sebagainya. Ya, di mana memiliki ciri dan identitas beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan kafir, yaitu golongan yang kedua. Maka juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, bagaimanakah orang-orang muslim keadaannya, bagaimanakah keadaan orang Islam, bagaimanakah keadaan orang kafir. Allah Ta'ala telah disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Maka berkaitan dengan bahwasanya tatkala kita menjumpai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kita tetap bermuamalah dengan muamalah yang ma'ruf, muamalah yang baik. Yang dimana Nabi SAW juga tatkala mereka, yaitu para sahabat juga, tatkala mereka hidup dengan orang-orang Yahudi, Nabi SAW juga bermuamalah dengan baik. Mereka juga kadang berdagang dan lain sebagainya. Maka begitu juga kita, tatkala kita mungkin menjumpai orang-orang kafir, tetap kita bermuamalah, yaitu dengan kita berinteraksi dengan yang baik kepada mereka, selagi mereka tidak berbuat kezaliman kepada kaum muslimin. Dan juga selama mereka dalam jaminan pemerintah kaum muslimin. Dan juga selama mereka masih di bawah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam.